Kalau ngomongin motor touring 250 cc, pilihannya tuh nggak terlalu banyak di Indonesia. Nah, salah satu yang terbaik ada di belakang saya. Ini adalah Kawasaki Versys X250. Kita akan bahas 5 daya tarik dari motor ini. Yuk, kita kemon. Daya tarik yang pertama, motor ini punya desain yang berbeda dibandingkan keluarga Versys yang lainnya. Kalau di Versys 6,5 dan juga Versys 1000, dia pakai lampu depan ganda yang kayak model-model Kawasaki Ninja yang sekarang. Kalau Versys X ini, dia pakai lampu tunggal. Kalau menurut Hiroyuki Wada, itu dia project leadernya dari Kawasaki Versys X250. Katanya supaya kesan adventure-nya tuh lebih ngena, makanya pakai lampu tunggal, dan itu juga dari hasil survei Kawasaki sebelum merilis motor ini. Makanya motor ini tuh kelihatan lebih ramping di bagian depannya, nggak terlalu lebar ketimbang Versys 6,5 dan juga Kawasaki Versys 1000. Nah, untuk desainnya, ini adalah Versys yang versi tourer, dimana sudah dilengkapi dengan aksesoris, misalnya ada crash bar dan harusnya ada fog lamp-nya juga, lalu ada handguard-nya dan mendapatkan set panel di bagian belakang. Ini udah paket komplitnya. Dan kalau ngomongin desain, selain dari lampu depan yang pakai model tunggal dan ini masih pakai halogen, dia bagian tangkinya ini terlihat kembung banget. Kapasitas tangkinya juga besar banget, dan dia punya beberapa lakukan bodi di sini yang memberikan kesan tegas kepada tampilan motor Kawasaki Versys X250. Lalu di bagian tengahnya, dia punya side cover atau panel samping yang juga cukup lebar untuk menutup bagian rangka di bagian sini. Sementara di bagian belakang, ini tidak seperti motor adventure ataupun motor touring yang bagian belakangnya itu cenderung dibuat minim body dan terlihat rangkanya doang. Kalau di Kawasaki Versys X ini, dia masih ada panel bodinya, panel bodi belakang. Tapi untuk bagian behelnya dia langsung menyatu dengan dudukan untuk top box dan juga side panel. Untuk side panelnya sendiri, dia bahannya terbuat dari plastik, teman-teman. Dan ini asiknya ukurannya kiri dan kanan ini sama. Kalau biasanya kan posisi panel yang sebelah kanan tuh volumenya agak lebih kecil karena menyesuaikan dengan posisi knalpot. Kalau ini enggak, karena posisi knalpotnya sendiri ada di bawah. Lalu di bagian belakang, ini sebenarnya tampak belakangnya itu terlihat sederhana ya. Lampu sennya masih pakai bohlam juga yang bentuknya tuh mirip punya Kawasaki Ninja 250. Dan perbedaan Kawasaki Versys X250 dengan Kawasaki Versys yang lainnya, dia pakai pelek jari-jari. Sementara versi yang lainnya pakai model palang kayak Kawasaki Versys 650 di sebelahnya nih. Daya tarik yang berikutnya adalah dia punya posisi riding yang nyaman banget nih. Saya sebelumnya tuh udah pernah nyoba motor ini, dan posisi ridingnya ini termasuk yang saya suka. Tinggi saya 172 cm, kaki masih lumayan bisa menapak walaupun nggak yang jejak banget, masih agak-agak sedikit ngambang, tapi ini masih oke. Dan dia tuh kesannya tuh seperti kita tenggelam di dalam motornya. Jadi posisi joknya memang dibuat rendah. Kalian bisa lihat tinggi jok untuk pembonceng ini terlihat lebih tinggi. Ini perbedaannya ini kelihatan banget. Sebenarnya untuk posisi pengendara itu dibuat lebih rendah. Makanya buat saya yang tingginya cuma 172 cm ini masih enak banget. Kalau kakinya turun satu, lebih enak ya, lebih ngejejek. Terus posisi stang ini khasnya motor touring banget, yaitu dia punya stang itu lekukannya tuh tinggi dan juga berkesan lebar. Nah, ini posisi tangan saya mengapa stang. Kelihatan banget ya tangan saya tuh relax banget, dan posisi badan juga tegap banget, gak ada yang agak membungkuk dikit tuh enggak. Ini memang posisinya proper banget sih buat touring, nggak bakal bikin cepet pegel. Kemudian untuk pijakan kakinya, dia posisinya lebih maju dibandingkan posisi titik saya duduk. Nah, posisi duduk saya di sini dan posisi kaki ini terlihat lebih agak ke depan. Jadi untuk riding jauh, kaki nggak akan terlalu lipat banget, nggak terlalu menekuk banget. Yang pastinya berefek ke bagian betis atau paha yang tidak akan cepet pegel. Cuman memang untuk joknya ini terasa agak sedikit kaku ya teman-teman. Ya kalau mau lebih nyaman sih bisa lah di custom ditambahin pakai latex supaya lebih empuk dan lebih nyaman juga buat riding touring jarak jauh. Dan dia punya windshield juga di depan. Ini windshieldnya tegak banget. Ini paten, tidak bisa disetel dan warnanya clear. Menurut saya sih memang agak kurang tinggi sedikit aja, karena dia sejajarnya sedada. Mungkin agak ditambah 5 cm akan lebih pas ya. Jadi angin langsung lewatin ke bagian pundak bagian atas, langsung lewat ke helm, jadi nggak kena bagian badan.
Daya tarik berikutnya adalah motor ini pakai pelek jari-jari yang udah saya singgung di awal. Itulah kenapa motor ini pakai ban ala-ala dual purpose lah. Jadi gripnya ini nggak yang on-road banget, tapi juga nggak off-road banget. Yang depan ini pakai lingkar pelek 11 inci, sementara yang belakang pakai 17 inci. Nah ini juga yang ngebedain sama Versys 650 juga Versys 1000, dimana dua motor tadi tuh pakai lingkar pelek depan belakang 17 inci. Jadi tuh motor touring yang on-road banget. Sementara Versys X ini bisa dibuat sedikit melewati jalan-jalan yang like off-road lah, off-road ringan. Dan beberapa juga saya sering lihat di YouTube ataupun juga di Facebook, di forum-forum pengguna, banyak yang pakai motor ini tuh justru buat kayak off-road beneran, belusukan ke dalam jalur. Dan bannya pakai ban-ban yang pastinya tapaknya lebih kasar dari ini. Apalagi lingkar pelek depannya di 19 inci yang agak mendingan lah buat dipakai lewat jalan-jalan rusak, jalan-jalan jelek. Jadi ketika dipakai di jalan-jalan jelek, lingkar roda 19 inci ini masih lebih nyaman ketimbang pakai lingkar roda 17 inci. Ban standarnya dia pakai IRC Trailwinner, dia ukuran di depan 100/90 ring 19, sementara yang belakang pakai ukuran 130/80 ring 17. Kemudian untuk suspensinya yang depan dia pakai teleskopik, untuk yang belakang suspensinya pakai monoshock dengan unit track, dan ada setelan preloadnya juga di suspensi belakangnya, jadi bisa kalian adjust kekerasan dari suspensi belakangnya. Kalau untuk pengeremannya sendiri, yang depan dia sudah pakai cakram juga dengan kaliper 2 piston, yang belakang juga pakai cakram dengan kaliper juga 2 piston. Ini cakramnya bukan cakram semi floating atau cakram floating, tapi benar-benar cakram solid ya teman-teman. Dan untungnya modelnya dibuat lower lah atau wavy berkembang-kembang, jadi nggak polosan bulat. Tapi untuk sekarang ini Kawasaki Indonesia hanya menjual satu varian aja teman-teman, jadi tipe Tourer non ABS. Padahal kalau di awal-awal mereka rilis tahun 2016, dia hadir dengan 2 varian, yaitu varian City, yaitu polosan, nggak ada set pannier, nggak ada crash bar, nggak ada handguard, nggak ada fog lamp, non aksesoris. Itu tipe terendahnya dengan non ABS. Lalu di atasnya tipe Tourer dengan segala macam aksesorisnya seperti ini, tapi dilengkapi dengan ABS. Nah sekarang ini Kawasaki hanya menjual tipe Tourer non ABS, makanya harganya bisa dibuat lebih murah. Daya tarik yang berikutnya adalah mesinnya. Jadi Kawasaki Versys X250 ini pakai basis mesin yang sama kayak Ninja 250 yang 2 silinder ya. Spesifikasinya 4 tak DOHC, 8 katup pendingin cairan, sudah injeksi pastinya. Dan juga sudah ada assist dan slipper clutch, jadi ini buat ngopling-ngoplingnya tuh bakal enteng banget, dan dipakai downshift gear dengan cepat. Efek engine brake itu bisa diminimalisir karena ada slipper clutch-nya. Tenaganya ini sekitar 34 PS di 11.500 rpm dan torsinya 21,7 Nm di putaran 10.000 rpm. Ini karakter mesinnya tuh persis banget kayak Kawasaki Ninja 250. Dia punya nafas mesin yang terasa lebih kuat di putaran tengah sampai atas, tapi tarikan bawahnya tuh tetap lebih enteng karena dia punya final gear yang dibuat lebih besar dibandingkan Kawasaki Ninja 250. Jadi buat di dalam kota, motor ini tenaganya cukupan, responnya ada, tapi dipakai touring jarak jauh yang jalan cenderung banyakkan kosong. Nafas mesin di tengah sampai atas itu terasa panjang. Dan yang saya suka dari mesin ini, dia tuh getarnya tuh terasa halus, jadi nggak yang bikin tangan cepet kesemutan. Daya tarik yang kelima, motor ini punya harga yang paling terjangkau buat kategori motor touring 250cc. Dia dijual dengan harga 70,6 juta. Kalian sudah dapat handguard seperti di foto, lalu bisa dapat fog lamp juga, ada crash barnya, dan juga dapat set pannier. Kalau kurang tinggal kalian tambahin top box karena sudah ada bracketnya sini, udah dudukannya. Kalaupun nggak mau pakai top box, ini juga udah mumpuni lah pakai duffel bag, diikat-ikat udah lengkap banget. Dan kalau ngomongin kompetitornya, untuk yang sekelas dia ada Honda CRF 250 Rally. Itu harganya sudah 90 jutaan lebih, sementara ada juga dari KTM yaitu KTM 250 Adventure. Itu harga juga di atas Kawasaki Versys X250 ini. Jadi nggak heran ya kalau motor ini dari 2016 sampai sekarang belum ada perubahan desain ataupun fitur kecuali di tampilan warna. Masih jadi favorit banyak orang buat yang pengen motor touring dengan harga yang masih relatif terjangkau, 70 jutaan. Bisa diajak belusukan juga off-road ringan karena dia pakai lingkar pelek 19 inci di depan dan 17 inci di belakang. Pilihan bannya juga masih relatif banyak lah buat yang model-model dual purpose kayak gini. Nah, saya sekian ya teman-teman untuk Kawasaki Versys ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di komen, subscribe ke Motovfun Indonesia. Akun TikTok kita juga mau di Motovfun Indonesia. Yang mau baca-baca berita menarik tentang dunia otomotif roda 2 ataupun roda 4 bisa ke autofun.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.